mahasiswa ingin melanjutkan kita semua dan bersahabat dengan kita semua. Mungkin untuk diskusi mengalir ya Pak. Ya, mengalir ini. Mengalir santai, dan mungkin untuk hal-hal yang perlu kita bahas untuk kemajuan Kartensing ini yang pasti untuk pendidikan, kuanting dan pembangunan gitu Pak. Untuk pagi ini mungkin kami minta arahan dari Bapak lah Pak, arahan dari Bapak motivasi, misalnya motivasi atau nanti apa-apa yang perlu disampaikan oleh kawan-kawan, entah di jalan Kopa atau jalan ke Cerlaki Burua, mereka kita bahas itu gitu Pak. Mungkin untuk awal menserahkan ke Bapak atau ke... Selamat datang sana Eskom. Ya. Ya Habidi kami ucapkan ke Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan izinnya dengan rahmatnya, dengan hidayahnya kita sama-sama bisa duduk itu adalah satu anugerah, satu kebanggaan, satu kebersamaan kita duduk SMA itu. Ya, kita sama TV, duduk sama wadah gitu kan. Betul kita juga menyebutkan jujur karena kita mungkin tak jadi masuk ke wanita tadi. Itu adalah satu yang pertama bagi kita duduk di SMA itu kan. Memang dari dulu kita zaman tahun 60-an tuh kajian lapatan, alif batan, mau yang buka kan dulu. Oke. Wasit kan ada. Ada tulang lapatan. Jadi mengenalkan pada maksudnya. Dia selawat dan salam disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan ajarannya, dengan pengajarannya, insyaallah kita mungkin bisa melakukan ada yang bertanya boleh presis. Ada ya, ada itu. Jadi tapi dengan pembinaan dengan Islam kita bersyukur sebagai Islam ya, karena mungkin banyak petunjuk-petunjuk yang sangat itu sudah teruji kebenarannya. Baru terakhir kemarin ada profesor menemukan masa idah sekian bulan itu masih Islam ada kalian baca tadi itu hanya karena mempelajari dia masa idah itu setelah mencoba itu beberapa kali sekian bulan dikajiannya jejak-jejak itu jejak-jejak di rahim apa segala tadinya Islam itu termasuk dengan corona itu nanti di saat kita berjalan kita mulai inilah yang perempuan-perempuan pakai hijab pakai apa itu nanti ternyata rupanya ada corona itu dengan kita sering cuci tangan tak pernah ngambil dua lima kuturnya cuci tangan apa segala harus bersih gitu ya dengan semua itu dengan berjarak kenalah dengan Islam itu umumnya apalagi biasanya yang perempuan yang lupa itu besok umumnya bersalah inilah iya ada orang berjumpa kamu salam kira karena bukan murid maksudnya di corona aku betul lagi banyaklah itu ada satu dokter gigi namanya gara-gara corona masih seperti hanya mengkaji dengan perangai dan sikap dengan corona tadi itu gitu. Makanya intinya adalah menyampaikan kita bersyukur lahir sebagai Islam karena banyak orang berjalan mencari bermacam-macam agama dan hanya tersentuh masuk karena hanya sesuatu masuk Islam. Banyak orang karena dipercayai dari keluarga dibunuh dicari keluar melarikan diri hanya untuk kalau ingat mungkin Anton Medan gitu dengan mobil orang banyak itu masuk Islam. Banyak lagi yang orang lain masuk Islam. Kita lahir sebagai Islam, alhamdulillah. Itu hari Jumat, hari berkah bagi kita. Jadi, adapun kehadiran kami secara pribadi, walaupun Agus tadi menyebut DPRD gitu ya, nggak usah kita bawa lembaga, tapi kebetulan melekat itu ya, DPRD saya, DPRD di provinsi. Tapi aku bukan mewakili DPRD. Aku datang kemari, kita datang kemari sebagai mungkin mama, mungkin ada bapak, mungkin ada datuk, ada namanya ya Gus, ada tua, karena umur pas tanggal 3 November kemarin pas umur 52 tahun. Jadi dia banyak majalah, dia banyak bako, banyak kecil, banyak aku suka kadang-kadang. Jangan ditengok kondisi pada masa itu, ya. Kalian jangan tengok pada itu tengok. Oh pada itu banyak penulis banyak, aku buku dapat buku punya apa? Nanti kalau memang aku nanti tukar-tukar buku dompet ini mah, ini buku yang kali mau macam-macam keterangan buku nanti kita bisa berbagi nanti untuk apa itu tadi ini. Jadi banyak itu bukan berarti karena hebat, bukan karena memang pandai tidak, tapi karena umur lah 50 dah setengah belum dia, baru masuk
acara ubah gitu kan, masih nasional atau apa gitu nanti. Tapi baru punya KTP namanya, artinya baru mulai. Jadi jangan disamakan. Kebanyak kesalahan kita, aku pernah dosen juga 97, aku tomat di Jogja tahun 97, nah MT itu, MT 97, bukan MT baru-baru sih. Ada orang mengatakan asal kuliah naik MT, kuliah naik MT, asal kuliah naik gitu. Tapi ditanya CN tahu bi, banyak gitu kan. Kalian tes juga. Atau saya tanya lah waktu ngajar dosen kalian, mungkin bolanya MT, ada yang betul, dites sekali. Bapak itu cerdas, tidak banyak yang mengajar, ya, banyak yang mengajar, bukan mau melecehkan itu. Kadang-kadang ada bola keluar itu aku sebelum begitu. Jadi, gitu. Ada kadang-kadang kini sekolah atau itu kadang-kadang banyak yang tercecer dengan aku seperti itu. Ada kadang-kadang yang pejabat sebentar dokter lah. Nah, dokter sih bapak ada dokter ya. Kalau dikenalkan dokter Marianto mana MT, wah ada macam ini gitu ya. Tapi itu tuh kan nomor 52, dokter 52. Memang MT-nya memang baru dulu nomor 22 berapa MT dulu. Karena sama S1 nganggur Korojo, nganggur sampai Korojo itu jadi pengacara, mengurangi tempat banyak acara gitu kan. Selama 1 tahun langsung ambil S2, tahun 95, 97 selesai. Nah, dokter tuh baru ambil tahun 2007 boleh, baru selesai baru insya-Allah dokter sebulan sudah baru lebih kurang 2 minggu yang lalu sudahnya baru berapa. Jadi jangan ditengok masa kininya, tapi ditengok. Nah, jujur saya katakan semasa-masa saya kuliah seperti kalian, saya bisa terlalu banyak aktif dengan serius di HMI, apalagi jadi ketua, jadi sisi gitu kan, dari Presma, dari PM, dari mana itu, dari presiden itu, nggak pernah hebat kena kalian hal itu. Kalau disetarakan umur kita pada umur yang sama, jauh dari di bawah kalian, sangat jauh di bawah kalian, ya, tak pandai begitu berorganisasi, tak pandai apalagi ketua HMI, bagaimana umur ketua, mencalonkan diri ketua, bahkan nanti menyampaikan definisi. Kalian sudah jauh dari itu. Jadi penilaian yang akan imbang dan jujur itu apabila disetarakan. Kalau Marianto menengok hebatnya Riko, kan banyak kadang-kadang bicara tanda kutip yang angkuhnya. Bongak kalian masa ikut tak bisa? Di sana ini dijadikan pada masa umur kalian, saya yakin lebih bongak juga kalian. Gitu kan? Tapi menengoknya kini lah dokter, kita semua itu salah guna. Kenapa? Lalu ngajar, saya terakhir di akademik ketua prodi PWK di UIN. Ketua prodi program studi PWK itu yang terakhir nanti sebagai kepala labor gitu kan, terakhir baru pindah posisi itu selalu aku menyetarakan waktu kita mengajar mahasiswa posisi itu tidak bisa disamakan memang dia tinggi lah dokter apa yang bisa, tapi masuklah menyelam dengan kondisi apa seperti itu tadi. Jadi itu dia. Jadi adapun nanti niat untuk mengunjung siku tadi sebenarnya itu sebut kesedih kita sambil balik sambil merangkua apa namanya sekali merangkua belayar ya pulau lewati gitu ya gue sambil lewat. Kebetulan besok pagi ada acara kami di Armolek itu ada orang dari Indo pernah itu Armolek kan membuat jalur dua yang berbeda provinsi tapi waktu dibangun odol lu dimensi itu barangnya kalau misalnya truk yang disediakan diizinkan panjang sepanjang road, tapi karena banyak duit, beban yang ingin banyak, ditambah di belakang si kecil deh. Nah, roda ditambah sekian. Itu namanya over dimensi. Dimensinya harus diizinkan, ditambah dimensinya luasannya, itu namanya over dimensi. Overload itu muatannya setinggu ke sebenarnya, tapi yang ingin banyak dapat tambah kok. Dimensi loadnya loading itu beratnya lebih goreng. Sehingga odol itu over dimensi dan overload itu terjadi, banyak terjadi di Republik itu. Kami ke Padang, ke mana itu terjadi gitu. Jadi yang namanya aparat tidak mampu menghambat itu. Apakah polisi, apakah itu, apapun yang terjadi. Karena kalian over dimensi, karena kita punya jabatan timbang. Jabatan timbang di Logas, jabatan timbang itu apa gunanya? Untuk menimbang motor lewat apabila terjadi odol. Apa itu odol? Over dimensi. Kalau dimensinya apa? Panjang dimensi mah tak cocok tinggal gaji potong kembalikan ditinggalkan situ. Kalau goreng bebannya overload dibongkarnya ditaruhkan ke gudang, ada kawasan bergudang. Untuk menggergaji itu terus ada alat gergaji, alat pemotongnya las mungkin untuk motong. Kalau untuk mengangkat barang kelebihan itu adalah alat kerennya untuk mengangkatnya supaya dipindahkan ke gudang. Tentu ada kerennya, ada labarnya, ada opasnya, ada tenaganya, dan asal ada gudangnya. Kalau tak ada gudang, tak ada
dia akan yang berlaku menjadi oknum. Apa oknum? Kalau iko jalan logo hitam, logo hitam mana mau lebih punya logo hitam mah. Kalau iko logo hitam, lalu motor odol tadi lalu, harusnya kan masuk ke dalam. Kalau timbang pasti kelewatan. Apa yang terjadi? Masuk ke dalam, belok sikos, yang timbang connect dengan uang 5.000. Ya lolos. Apa dampaknya? Karena jalan tuh ada orang sipil sih kan? Nah, sipil ada. Sekolah tinggi. Idiot. Kalau sipil, setiap aspal yang dibuat ada namanya ketahanan, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Nah, kelas 3 semuanya kita jalan di kampung kita masuk ke dalam. Aku tadi ke SMA Paralel di Kari itu kelas 3 atau nah, kalau jalan Perbincu itu kelas 2. Kalau jalan sana, kalau kalian pergi ke Padang, kalian Jawa itu kelas 1. Ketahanannya, campurannya, jelasnya, berapa sini, berapa posisi, berapa itu lengkap campurannya makin banyak. Kalau model misalnya, kalau orang sini mungkin di ketok betul-betul, di ketok adalah strukturnya bagaimana mungkin 1x1. 1x1 itu artinya di sini itu 1 sak semen, 1 sak pasir, 1 sak semen, nanti dia ada betul. Tapi kalau bangunan mungkin lantai untuk pasang keramiknya mungkin 1 tiko, 1 sak semen, tiko pasir, lalu diaduk gitu, lalu disambung. Tapi membaikkan nanti asal juga seperti itu campuran juga. Jadi kembali ke tonasi tadi itu ada namanya untuk jalan itu. Kalau jalan untuk di depan itu mulai masjid Tugu Muka sampai ke Tugu Patin di Rengat itu namanya jalan provinsi. Jadi sisi nanti kalau mulai dari Simpang 3 Masjid Muka sampai ke Tugu Patin di Rengat ada jalan rusak tanggung jawab ada di Gubernur untuk membangun. Ini tukang cekwi, ini tukang caca, ini tukang PK, Dewan Provinsi. Mengadu ke Dewan Kabupaten, kena tuh jalan provinsi. Tadi ada menyinggung dari nyanyi diri ya, apakah menanya jalan Numan, jadi nanti kita jawab. Ya, itu tanggung jawab provinsi. Kalau tak bergerak Dewan Provinsi, boleh dihadir. Cuma yang nama Dewan fungsinya 3, ada yang Pitipor, ada administrasi negara, ada Pitipor. Dewan fungsinya 3. Yang pertama adalah legislasi. Apa legislasi? Membuat peraturan dan perundangan. Mulai undang-undang PP Kemen Kepres Perda. Kalau siklus kan namanya kita perda. Yang nasional namanya undang-undang. 3. Tugas pertama legislasi. Makanya sering undang-undang legislatif. Pernah dengar? Itu anggota legislatif nah? Karena berasal dari legislasi. Karena tugas yang pertama adalah legislasi. Membuat peraturan dan undang-undang. Karena kita provinsi hanya perda. Undang-undang serahkan ke DPR RI. Yang kedua tugas Dewan itu adalah apa yang kedua? Budgeting. Apa budget? Anggaran. Pernah kalian dengar APBD pancing tahun 2020 batal APBD perubahan gara-gara Dewan tidak mengetok palu. Ada dengar itu dulu? Waktu musim ini dulu, Pak musim ini kan tidak jadi disahkan APBDP karena antar Dewan bercekak, berkelahi. Ya, legislatif DPR tadi tidak mau mengesahkan. Alasan macam-macam. Pak musim mendesak gagallah di pertama di dunia katanya APBDP di pancing 2012 batal dilakukan APBD perubahan. Murni tetap berjalan. Ada 2 APBD perubahan dan APBD murni batal. Karena fungsi Dewan itu adalah budgeting tadi. Budgeting bahasanya adalah anggaran. Jadi fungsi pertama aturan, legislasi. Fungsi kedua adalah budgeting, adalah anggaran. Apa fungsi ketiga? Kontrol. Apa itu kontrol sih? Pengawasan. Jadi kalau ada laporan jalan buruk, lapor ke Marianto. Fungsi pengawasannya keluar. Jadi laporkan ke gubernur didesak oleh Marianto. Kalau Marianto bagus, kalau Marianto pintar, kalau Marianto didengar orang, tidak kaleng-kaleng, bisa disuruh, ya langsung turun. Oh, kalian bangun jalan Celenti. Misalnya hari ini Celenti sedang dibangun. Ya, bidang Sekuran ada di Numan sedang dibangun sekarang. Ini ada laporan. Kalau dutunya, kalian laporkan, itu gunung matu-matu itu. Disebutnya Pak, kami lagi bangun bidang Sekuran itu nggak? Gitu, kamu tahu boleh, boleh kan? Utang benai tak sumbe, ada orang benai. Borong-borong kan dibuat menanjak ke tinggi, mendungkul bentuk kuat di Benai. Dilapor ke orang Benai. Jadi telepon dinamai Pak Ilisman, tokoh masyarakat Benai. Pak Marianto, banjir malam tadi sekolah rendang kami. Ada telepon, petang langsung turun. Ternyata ada banyak sampah, ya masuk perangai yang salah rupo, masuk ke putus dulu. Ada di sana turun, langsung dipoto oleh orang PU dulu. Pak Marianto, kami lagi di Benai, di foto deh. Jadi laporan. Berarti Dewan yang melaporkan agak masih tidak. Oh hebat mungkinnya sih, boleh takutnya gitu kan. Nah, tapi syarat aktif kita dengan argumen, dengan landasan. Nah sebenarnya dalam rangka itu sebenarnya banyak misalnya dapat bocor-bocor dari kalian. Kalau banyak masukan banyak apa nanti. Nah, tapi tugas Dewan itu selain yang 3 tak ada ya.
Pertama legislasi peraturan, yang kedua anggaran untuk nafkah-nafkahkan duit anggaran tadi, mengelola duit, yang ketiga kontrol dan pengawasan. Dewan tidak membangun. Ada dulu kita yang salah. Apa dewan jalan rusak jalan kita pandai bangun. Salah. Nanti dibilang orang kita yang salah. Mahasiswa. Kok dewan dia begini? Tidak. Itu harus PU dan dewan. Abe untuk aja betul. Abe diam aja betul. Kenapa mestinya tiga dikontrol pengawasan tak jalan? Dewan hanya datang, duduk dan diam. Terakhir di duit. Saya apapun namanya, Norman bilang, aku dewan tak betul kok, datang dulu. Dia tak pernah tersinggung pada Norman. Kenapa? Dia tidak datang, dia tidak duduk, dia tidak diam saja, dia bekerja. Jadi silakan aja maki dewan itu, mahasiswa. Bagi dewan yang tersinggung, dewan yang tak pernah jawab. Dia tak akan pernah singgung, sumpah orang tersinggung. Dewan yang beri. Kadang, Bobby bilang ya, Bobby mana? Ada Bobby di mana? Bobby bilang, apa dewan? Dan seperti, Abi Bobby Abi, aku bukan ke bapak, aku dewan penting. Tapi kau Bobby pun tak Bobby lah, gitu. Kenapa tak Bobby? Karena dia tidak seperti itu. Dia tidak datang, dia datang. Dulu dewan datang dia gaji dulunya, dulu datang dulu rapat. Atau diam, mengecek kan? Macam Tesul Marianto. Atau mengecek, dia kadang-kadang ungi jadi. Ungi kenapa? Dia datang, kalau udang nggak bayar dia datang, tapi dia komik datang di rumah. Dia betul sudah. Karena kawan-kawan lain banyak dulu di dewan dibuka cerita, off the record jangan disiarkan Pak Marianto. Ngapa gitu? Itu bukan kampanye. Yang penting dapat duit, anggaran, poker kita anggaran selesai. Mau tidak bisa seperti itu ya. Saya ingin melaporkan kebenaran, ajang melaporkan itu di Facebook Riki tadi. Jangan sampai sombong dan bodoh lah. Karena dewan harus melaporkan hanya cara melaporkan itu ya maksudnya itu. Asal dari Jawa Barat, bagaimana? Bukan main-main, mengarah pertimbangan dan informasi. Kalau katanya ada apa sih kok? Masalah ini kok, dia paripurna. Ya sobat, buka di Marianto, gitu. Paripurna, saya kata letak. Mau ditutup deh, boleh ya. Itu ada fungsi dewan, fungsi kontrolnya jalan. Saya izin pimpinan. Saya ingin menyampaikan sikap, ada silakan Pak Marianto sebelum itu sampaikan. Hari ini Kuko berdarah, tolong gubernur, tolong diperhatikan. Itulah bagai kita saudara gubernur, tolong diperhatikan, tolong dibentuk. Hari ini dibentuk pansus konflik lahan, ya, konflik lahan ini sudah terbentuk. Kedua Bang Kito, Bang Marta, perlu kalian dukung. Beri data Bang Marwan, beri data Martianto, beri data Sardono, beri data Pak Mantan Soekarni, beri kami proses itu, beri data itu. Sehingga kami akan mengangkat lebih enak dengan peluru-peluru yang memang fakta ada di lapangan. Itu dia. Jadi itu kita sampaikan, makanya dilaporkan risiko dan posisi nanti. Jadi dalam rangka itu sambil jalan, saya sekarang punya prinsip, misalnya ke Numan atau ke Cirebon, sepanjang jalan saya tak mau kosong. Jadi hari Jumat saya berangkat malam tadi, memang nggak sore, karena ada rapi di kantor dulu, rapi masuk konflik lahan, kami menunjukkan kriteria konflik lahan yang kedipulih dimasukkan di Basau. Karena konflik lahan itu memang berawal dari Duta Palma, tapi dilebarkan dari Riau. Kenapa tidak Duta Palma saja? Terlalu mahal membentuk pansus hanya membahas Duta Palma. Sementara konflik lahan di Riau masih banyak. Ada di YouTube, ada di web situ, di web Mardianto Riau akan panen konflik. Ada web riset di Riau pos 10 tahun lalu. Ini sudah panen gitu. Panen konflik itu banyak persoalan yang tidak tertuntaskan di kebun-kebun yang hari itu. Suatu ketika kalau nyar besar sudah panen menghasilkan ada semacam keirian pada penduduk tempatan. Karena maaf bicara. Yang datang kadang-kadang sudah bahagia jadi dibanding kadang ya, yang orang yang penduduk asal situ. Maaf bicara lagi, kadang-kadang banyak penduduk asal yang asli situ kadang-kadang justru mendodos minta buru tukang kepada orang yang hadir dalam situ. Tapi kita tidak menyalahkan yang datang. Yang datang memang serius membangun industri tadi. Dan ini punya kalau di plan, ini punya jatah, punya apa, dikerjakan dengan maksimal. Karena kita masa negara yang kayu, kita menyadari saya. Itu kadang kalian macam-macam kita. Memantau, kadang bomi, kadang menimu, kadang bomi lo kita ke orang luar yang datang ke Siko dengan kerajinan ini. Itu lupa untuk membangun. Kita mengajar orang Siko kami punya kampung nggak bisa begitu gini loh. Ini yang terjadi apa? Justru yang hasil orang kampung, maaf bicara lagi lebih cenderung sebuah penelitian melakukan bahkan kurang yang banyak di bibir batang Kuantan dan sungai itu banyak yang miskin dibanding kurang yang di Darek. Kalau kami pengen baru Darek namun itu risiko itu di baru itu orang kerja iya di Darek itu orang yang di hati yang berkebun lebih sejahtera orang di kebun tinggal jadi dibanding kurang tepi sungai. Bahkan kemiskinan yang banyak itu di kumpulan data yang dapat ini adalah orang Pansing yang berada di bibir sungai yang banyak miskin. Yang banyak kayu ini di Lobo Hitam atau dengan yang di kebun-kebun yang di hati itu. Nah, itu dia. Makanya dalam peran itu nanti kita sebagai orang daerah, sebagai apa nanti
rapuh segala. Akhirnya penampak desa itu kriminal. Udah gaji menang salah dong. Karena negara aku negara hukum. Di saat nanti kita demo, kita robon pagar, ada yang melapor, kalian bisa penjara. Kenapa? Dianggap pidana. KUHP mengatur itu, melakukan perusakan, melakukan pembakaran, melakukan pemukulan, pembunuhan pidana. Karena dalam undang negara hukum law, kalau aku salah, ini 2 kali. Kalau maling ayam, pukul 3 kali. Ya kan? Kalau merampok, dibunuh, dipotong leher. Tidak ada hukum berbunyi itu. Tetap disidang